Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perto Kamala dengan NPM S1G023085. Di sini saya sebagai moderator kelompok 5 yang akan membahas tentang PT Orsted yang menggunakan energi terbarukan. Sebelum penyampaian materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Nama Riko. Maka nama saya Bobi Pramono, NPM S1G023087. Kenalkan, nama saya Muhammad Zarika Indarapik dari Prodi TIP Angkatan 23 NPM 89. Kenalkan, nama saya Cindy Cahya Kirani, NPM S1G023091. Kenalkan, nama saya Uktian Ferdi, NPM S1G023093. Perkenalkan, nama saya Ilu Asta Aryama dengan NPM E1G02309. Wahyu Kananda dengan NPM E1G023097. Kenalkan, nama saya Cindy Purbawati, NPM E1G0230099. Perkenalkan, nama saya Abdalul Zikrillah dengan NPM E1G0231001. Perkenalkan, nama saya Renaldo dengan NPM E1G021091. Baik, kita lanjut ke penyampaian materi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada rekan saya persilahkan. Jadi saya akan membacakan profil PT Orsted. PT Orsted adalah perusahaan energi terbarukan yang berbasis di Denmark dan telah menjadi pemimpin global dalam pengembangan dan pengoperasian energi angin lepas pantai. Perusahaan ini memiliki tujuan untuk mendorong transformasi energi hijau dan membantu membentuk dunia yang berjalan dengan energi terbarukan. Sejarah dan perkembangan Orsted awalnya dikenal sebagai Dong Energi, sebuah perusahaan energi dan Denmark didirikan pada tahun 1972. Perusahaan ini awalnya berfokus pada produksi energi dari sumber daya fosil, tetapi kemudian beralih fokus ke energi terbarukan. Pada tahun 2017, Dong Energi mengubah namanya menjadi Orsted untuk menghormati ilmuwan Denmark Hans Christian Orsted yang menemukan elektromagnetisme. Industri yang telah mengembangkan EBT Orsted. Fokus EBT Orsted pada energi angin lepas pantai, pengembangan dan pengoperasian energi angin lepas pantai. Mereka telah membangun dan mengoperasikan beberapa pembangkit listrik tenaga angin terbesar di dunia, dan mereka terus berinvestasi dalam teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya energi angin lepas pantai. Investasi dalam energi surya dan biomasa. Selain energi angin lepas pantai, Orsted juga berinvestasi dalam pengembangan energi surya dan biomasa. Mereka telah membangun beberapa pembangkit listrik tenaga surya, dan mereka terus mencari peluang baru untuk mengembangkan proyek energi terbuka di seluruh dunia. Emisi pengurangan emisi karbon. Orsted telah memainkan peran penting dalam global dengan mengganti pembangkit listrik tenaga batu bara dengan sumber energi terbaru. Mereka telah secara aktif menghentikan pembangkit listrik tenaga batu bara dan menggantinya dengan pembangkit listrik tenaga angin dan surya. Saya akan menjelaskan tentang tahun berapa Orsted mulai mengembangkan EBT. Orsted yang awalnya dikenal sebagai Dong Energi didirikan pada tahun 1972. Meskipun awalnya berfokus pada produksi energi dari sumber daya fosil, perusahaan ini kemudian beralih fokus ke energi terbarukan. Meskipun informasi spesifik tentang tahun awal pengembangan EBT oleh Orsted tidak tersedia dalam hasil pencarian, dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini mulai mengembangkan EBT setelah tahun 1972, mengingat perubahan fokus mereka dari sumber daya fosil ke energi terbarukan. Informasi lebih lanjut tentang tahun pasti Orsted mulai mengembangkan EBT dapat ditemukan dengan melakukan pencarian lebih lanjut di situs web resmi Orsted atau melalui aplikasi industri terkait. Ini saya akan menjelaskan tentang EBT apa yang dikembangkan PT Orsted. Orsted, perusahaan energi terbarukan yang berbasis di Denmark, telah mengembangkan berbagai jenis EBT, terutama energi angin lepas pantai, energi surya, dan energi biomasa. Karena telah menjadi pemimpin dalam industri energi terbarukan selama lebih dari 25 tahun dan telah membangun portofolio proyek yang besar di seluruh dunia. Bagaimana proses EBT yang digunakan PT Orsted?
Ørsted, perusahaan energi terbarukan yang berbasis di Denmark, telah mengembangkan berbagai jenis EBT, terutama energi angin lepas pantai, energi surya, dan energi biomasa. Berikut adalah penjelasan tentang proses EBT yang digunakan Ørsted. 1. Energi angin lepas pantai. Tahap perencanaan. Ørsted memulai dengan mengidentifikasi lokasi yang sesuai untuk membangun pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai. Faktor-faktor seperti kecepatan angin, kedalaman laut, dan jarak ke jaringan listrik dipertimbangkan. Tahap pengembangan. Ørsted merancang dan membangun turbin angin lepas pantai, yang biasanya terdiri dari menara, rotor, dan generator. Mereka juga membangun infrastruktur pendukung seperti kabel bawah laut untuk menghubungkan turbin ke jaringan listrik. Tahap konstruksi. Ørsted membangun fondasi untuk turbin angin di dasar laut dan kemudian memasang turbin angin di atas fondasi. Kabel bawah laut juga dipasang untuk menghubungkan turbin ke jaringan listrik. Tahap operasi. Setelah selesai dibangun, turbin angin lepas pantai dioperasikan untuk menghasilkan energi listrik. Ørsted memantau dan memelihara turbin angin untuk memastikan kinerja yang optimal. Bagaimana proses EBT yang digunakan PT Ørsted? Nomor 2, energi surya. Tahap perencanaan. Ørsted mengidentifikasi lokasi yang sesuai untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya. Faktor-faktor seperti jumlah sinar matahari, ketersediaan lahan, dan jarak ke jaringan listrik dipertimbangkan. Tahap pengembangan. Ørsted merancang dan membangun panel surya yang mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Mereka juga membangun infrastruktur penduduk seperti inverter untuk mengubah arus searah dari panel surya menjadi arus bolak-balik yang dapat digunakan di jaringan listrik. Tahap konstruksi. Ørsted memasang panel surya di lokasi yang telah ditentukan dan menghubungkannya ke jaringan listrik. Mereka juga membangun infrastruktur penduduk seperti sistem penyimpanan energi untuk menyimpan energi yang dihasilkan oleh panel surya. Tahap operasi. Setelah selesai dibangun, panel surya dioperasikan untuk menghasilkan energi listrik. Ørsted memantau dan memelihara panel surya untuk memastikan kinerja yang optimal. Bagaimana proses EBT yang digunakan PT Ørsted? 3. Energi biomasa. Tahap perencanaan. Ørsted mengidentifikasi sumber biomasa yang sesuai seperti kayu, limbah pertanian atau limbah industri. Mereka juga mengidentifikasi lokasi yang sesuai untuk membangun pembangkit listrik tenaga biomasa. Tahap pengembangan. Ørsted merancang dan membangun pembangkit listrik tenaga biomasa yang mengubah biomasa menjadi energi listrik. Mereka juga membangun infrastruktur pendukung seperti sistem pengolahan biomasa untuk mempersiapkan biomasa untuk pembakaran. Tahap konstruksi. Ørsted membangun pembangkit listrik tenaga biomasa dan menghubungkannya ke jaringan listrik. Mereka juga membangun infrastruktur pendukung seperti sistem pengolahan limbah untuk menangani limbah dari pembakaran biomasa. Tahap operasi. Setelah selesai dibangun, pembangkit listrik tenaga biomasa dioperasikan untuk menghasilkan energi listrik. Ørsted memantau dan memelihara pembangkit listrik tenaga biomasa untuk memastikan kinerja yang optimal. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pendistribusian EBT Ørsted yang dihasilkan atau dimanfaatkan untuk apa. Berikut adalah penjelasan lebih detail tentang cara pendistribusian EBT Ørsted dan manfaatnya. 1. Distribusi energi angin lepas pantai. Kabel bawah laut. Energi yang dihasilkan oleh turbin angin lepas pantai dihubungkan ke jaringan listrik melalui kabel bawah laut. Kabel ini membawa arus listrik dari turbin angin ke daratan. Jaringan transmisi. Di daratan, energi listrik dari turbin angin lepas pantai disalurkan melalui jaringan transmisi yang merupakan jaringan kabel tegangan tinggi yang menghubungkan pembangkit listrik ke pusat-pusat beban. Jaringan distribusi. Energi listrik kemudian dialirkan melalui jaringan distribusi yang merupakan jaringan kabel tegangan rendah yang menghubungkan
pusat-pusat beban ke konsumen akhir. Ini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu bagaimana cara pendistribusian EBT Ørsted yang dihasilkan atau dimanfaatkan untuk apa. 2. Distribusi energi surya. Inverter. Energi yang dihasilkan oleh panel surya diubah dari arus searah DC menjadi arus bolak-balik AC menggunakan interval. Jaringan distribusi. Energi listrik kemudian dialirkan melalui jaringan distribusi yang menghubungkan pembangkit listrik tenaga surya ke konsumen akhir. 3. Distribusi energi biomasa. Jaringan distribusi. Energi yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga biomasa dihubungkan ke jaringan listrik melalui kabel tegangan rendah. Langsung saja di sini, bagaimana cara pendistribusian EBIT Ørsted yang dihasilkan atau dimanfaatkan untuk apa? Langsung saja, yang pertama, pengurangan emisi karbon. EBIT yang dihasilkan oleh Ørsted mengurangi emisi karbon yang membantu dalam memerangi perubahan iklim. Yang kedua, ketahanan energi. EBIT yang dihasilkan oleh Ørsted membantu meningkatkan ketahanan energi dengan mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil. Yang terakhir, peningkatan kualitas udara, yang dimana EBIT yang dihasilkan oleh Ørsted mengurangi polusi udara yang meningkatkan kesehatan bagi masyarakat. Dari yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, dapat diambil kesimpulan, Ørsted adalah contoh perusahaan yang telah berhasil mengurangi emisi karbon dengan mengganti pembangkit listrik berbasis batu bara dengan sumber energi terbarukan. Upaya perusahaan ini telah memberikan dampak positif yang signifikan pada lingkungan dan kesehatan manusia. Keberhasilan Ørsted menunjukkan bahwa transisi energi menuju energi terbarukan adalah mungkin dan penting untuk mencapai tujuan iklim global. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada salah, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.